Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat semuanya ya. Jangan lupa melakukan presensi di link yang sudah disediakan. Untuk tugas minggu kemarin anak-anak sudah mengerjakan ya. Untuk yang belum mengerjakan masih saya tunggu. Silahkan diisi soalnya tentang materi ikatan kimia, ikatan ion, dan ikatan kovalen. Sekarang kita akan belajar mengenai bentuk molekul dan gaya antar molekul. Yang pertama kita akan belajar mengenai bentuk molekul. Misalnya kita mempunyai, kita sekarang akan bicara mengenai bentuk molekul suatu senyawa kovalen. Misalnya kita punya H2O, berarti atom pusatnya oksigen, dia mempunyai 6 elektron valensi. Nah, dia akan berikatan dengan H yang dia punya 1 elektron valensi. Nah, dia akan membentuk ikatan seperti ini. Ada 2 buah pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan. Berarti yang ini PEI. Dan ini ada 2 buah pasangan elektron bebas PEB. Berarti kalau ditulis kayak gini ya. Tapi apakah benar? Apakah H2O itu linier? Nah, ternyata pada keadaan realnya H2O itu tidak linier. Nah, H2O itu jika digambarkan akan seperti ini. Dia tidak seperti garis lurus, tapi dia membentuk sudut seperti sudut huruf V. Kenapa sih H2O itu tidak linier atau lurus? Kalau kita perhatikan, H2O itu mempunyai pasangan elektron bebas, punya ikatan, pasangan elektron bebas. Terdapat teori VCPER. Dia menyebutkan bahwa yang membentuk ikatan itu adalah elektron. Jika ada 2 elektron berdekatan, maka tolak menolak. Dalam bentuk ikatan juga terjadi tolak menolak. Berdasarkan teori VCPR, tolakan antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas itu lebih besar dibandingkan dengan tolakan antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan. Dan ini lebih besar dibanding pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Berarti kan ini yang paling besar. Pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas itu kan paling besar. Nah, akibat dari tolakan yang paling besar, pasangan elektron bebas akan menempati ruang yang paling besar untuk meminimalkan tolakan yang terjadi. Karena tolakan yang paling besar juga butuh ruang yang paling besar juga. Akibatnya H2O tidak linier, tidak seperti ini. Nah, karena pasangan elektron bebas membutuhkan ruang yang lebih besar dibandingkan dengan pasangan elektron ikatan. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan bentuk dari suatu molekul? Sekarang bagaimana sih cara menentukan bentuk dari suatu molekul?
kita akan mengenal yang namanya teori domain elektron. Berarti kita harus tahu dulu apa sih arti domain elektron. Domain elektron adalah daerah keberadaan elektron. Di mana domain elektron terdiri atas domain elektron ikatan dan domain elektron yang tidak digunakan untuk berikatan atau domain elektron bebas. Domain elektron ikatan atau yang nantinya kita akan sebut aja DEI, kemudian domain elektron bebas berarti DEB ya. Nah, domain elektron ikatan itu tidak peduli ikatannya tunggal atau rangkap. Semuanya satu domain elektron ikatan. Misalnya nih, ada A berikatan dengan B, ikatannya tunggal. Ini satu domain. Ketika rangkap, ini juga satu domain. Rangkap 3 juga sama, satu domain. Beda dengan halnya domain elektron bebas. Pada domain elektron bebas, setiap ada misalnya satu atom pusat mempunyai satu pasangan elektron bebas, maka satu elektron bebas ini disebut dengan satu domain elektron bebas atau satu DEB. Misalnya A, dia mempunyai satu pasangan elektron bebas. Nah, ini satu DEB. Ketika dia punya dua pasangan elektron bebas, berarti dia 2 DEB. Misalnya ada ikatan A dengan B, ikatan rangkap. Nah, ini dia berarti punya dua domain ikatan, elektron ikatan. Dia tidak mempedulikan tunggal, rangkap atau rangkap ganda atau rangkap 3. Jadi dianggap satu domain. Nah, sekarang kita lihat suatu, misalnya kita lihat misalnya dalam satu molekul mempunyai 2 domain elektron. Mempunyai A mempunyai 2 domain, X misalnya. Dia ada 2 domain elektron. 2 domain itu terdiri dari 2 DEI dan 0 DEB. Maka jika seperti ini, maka bentuknya adalah linier. Jika kita tuliskan, maka dia ada 2 domain ikatan, elektron ikatan, dan 0 domain elektron bebas. Nah, ketika ditulis biasanya 2,2,0. Ini menyatakan 0 DEB, ini menyatakan DEI, dan ini menyatakan domain total. Misalnya lagi,
suatu molekul punya 3 domain. Jadi domain ini terdiri 3 domain elektron ikatan 0 DeB. Berarti totalnya ada 3 domain elektron. Berarti 330. Jika bertemu dengan komposisi 330, maka dia bentuk molekulnya adalah segitiga planar atau segitiga datar. Bisa juga 3 domain, tetap 3 domain. Nah, dibagi, misalnya ada 2 domain elektron ikatan dan 1 domain elektron bebas, berarti kita tulis 3, 2, 1. Dan kita tuliskan tadi kan seperti ini. Jika hanya ada 2 domain elektron ikatan, maka kita hapus 1. Kita ganti dengan domain elektron bebas. Maka bentuknya seperti huruf V. Sekarang kalau misalnya 4 domain, di mana dia 4 terdiri dari 4 DEI dan 0 DEB. Kita tulis nanti 4, 4, 0. Maka atom pusatnya A, ini X, ini X, ini X. Maka jika kita hubungkan seperti ini, nah ini namanya tetrahedra atau bangun yang terdiri dari 4 sisi. Sekarang bagaimana jika tetap 4 domain namun terdiri dari 3 domain elektron ikatan dan 1 domain elektron bebas. Kita tulis 4, 3, 1. Kita tulis gambarnya kan berarti kan dari 4 ini ada 1 yang bebas. Kita hapus 1 yang tadinya berikatan jadi elektron bebas. Jadi gambarnya seperti ini. Kita hubungkan. Kalau kayak gini berarti namanya bentuknya piramid dan bentuknya segitiga. Berarti 4 segitiga piramid. Kemudian bagaimana jika tetap 4 domain namun komposisinya 2 DEI dan 2 DEB? Atau kita tulis 4, 2, 2, 2. Jika semuanya digunakan untuk berikatan, berarti seperti ini. Namun ada 2 yang bebas, kita hapus 2 ikatan. Kita buat menjadi pasangan elektron bebas. Berarti kan gambarnya seperti ini. Nah, gambar ini mirip seperti huruf V. Nah, ini seperti H2O yang dia punya 2 pasangan elektron bebas dan 2 pasangan elektron ikatan. Bebas, bebas, ikatan, ikatan. Sekarang bagaimana jika ada 5 domain? Di mana semuanya dipakai untuk DEI.
5 DII 0 DIB. Berarti 5 5 0. Berarti gambarnya seperti ini. Jika kita hubungkan, gambarnya akan seperti ini. Gambar seperti ini disebut dengan segitiga bipiramid. Seolah-olah ada dua piramid yang digabung. Kemudian bagaimana jika 5 domain tapi dengan 4 DII dan 1 DIP, atau dengan komposisinya 5 4 1. Kalau misalnya semuanya digunakan ikatannya, berarti gambarnya seperti ini. Sekarang dari 5 itu ada 1 yang bebas, berarti kita hapus 1. Kita hapus 1 menjadi pasangan elektron bebas. Bentuknya ketika kita hubungkan, nah gambarnya ini akan membentuk seperti tetrahedral tapi kurang sempurna. Tetrahedral yang terdistorsi. Itulah tadi cara menentukan bentuk molekul. Kita cari total domainnya berapa, kemudian komposisinya yang digunakan untuk berikatan atau yang bebas. Nah, tadi ketika kita ketemu komposisi 2 2 0 2 DII dan 0 DIB, maka dia bentuknya linear. Ketika 3 3 0, maka segitiga planar. Ketika 3 2 1, maka V. Ketika total domainnya 4 4 0, maka bentuknya tetrahedral. Lalu ketika 4 3 1, maka segitiga piramid. Ketika 4 2 2, maka huruf V. Ketika 5 5 0, maka bentuknya segitiga bipiramid. Ketika 4 5 4 1, maka bentuknya tetrahedral terdistorsi. Ketika 5 3 2, maka bentuknya T. Ketika 6 6 0, oktahedral. Ketika 6 5 1, bentuknya segi 4 piramid. Ketika 6 4 2, maka bujur sangkar datar. Nah, untuk menentukannya kita juga dapat menggambarkan struktur Lewis-nya. Nah, kita misalnya kita punya NH3. Misalnya kita punya NH3. Nah, dia punya
misalnya kita punya NH3. Caranya N itu dia punya 5 elektron valensi, berarti N dia punya 5 elektron valensi, dia berikatan dengan hidrogen yang dia punya 1 elektron valensi, berarti kan ikatannya ada 3, 1, 2, 3, berarti kan ada 3 DEI, berarti dia punya ada 1 DEI, 1 DEB, sorry. Berarti dia ada punya, berarti dia punya 3 DEI dan 1 DEB. Berarti dia punya 4, 3, 1. Berarti dia bentuknya adalah segitiga piramid. Ada juga dengan cara lain, misalnya kita punya NH3. NH3 N dengan atom pusat N, dia punya 7 nomor atom. Berarti dia punya 5 elektron valensi. Kemudian berarti dia punya 5 elektron valensi, kemudian berikatan dengan hidrogen yang mempunyai 1 elektron. Hidrogen akan stabil jika dia konfigurasinya seperti helium duplet. Jadi H2 dia berarti kurang 1 elektron. Nah, dia untuk menstabilkan dirinya akan mengambil elektron punya si N. Dia akan mengambil elektron punya si N. Berarti dia akan mengambil 1 elektron. Namun di sini ada 3. Hanya ada 3. Ada 3 berarti dia jadi dari 5, berarti kan dia DEB-nya, berarti DEB-nya ada 5. Nah, dia kan akan mengambil 1 elektron. Nah, namun hidrogen ada 3, jadi dikalikan 3. Dia akan mengambil 3 elektron punya si N-nya. Dari 5 elektron ada 3 yang diambil, jadi sisanya 2. Ingat bahwa satu domain elektron menyatakan elektron pasangan bebas karena sisanya 2, sisanya kan 2, berarti dibagi 2. Karena domain elektron bebas identik dengan pasangan elektron bebas, satu pasangan terdiri dari 2 elektron, jadi nilainya akan selalu dibagi dengan 2. Jadi kita akan dapat 1 domain elektron bebas. Kemudian yang tengah 1 domain elektron bebas. Nah, yang tengah itu kan menyatakan domain elektron ikatan. Ada berapa ikatan? 3, berarti domain elektron ikatan ada 3. Ada 3. Nah, yang depan itu adalah domain total, maka 4. Jadi ketika dilihat pada tabel 4, 3, 1 adalah segitiga piramid. Sekian video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak paham. Jika belum paham, silahkan buka handout atau PPT-nya, dibuka kembali,
Kemudian ketika belum paham juga boleh ditanyakan ke nomor WA saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.